Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, pernahkah terbersit di hati kita rasa gentar atau sedih yang mendalam? Kita melihat berita, menyaksikan saudara-saudara kita, kaum muslimin di Gaza, Palestina, yang seakan tak berdaya menghadapi kekuatan musuh yang begitu besar. Kadang muncul pertanyaan, di mana janji pertolongan Allah? Hari ini, mari kita duduk sejenak, mentadaburi dua ayat yang sangat agung dari surah Ali Imran, ayat 111 dan 112. Kita akan membedahnya melalui kacamata tafsir Jalalain dan penjelasan mendalam dari tafsir Asy-Syawi. Ayat ini berbicara tentang karakter kaum Yahudi dan janji Allah kepada orang-orang beriman. Mari kita simak bersama. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurrukum ora bakal melarati sapa Yahud ing sira kabeh. Ail Yahudu tegese wong Yahudi. Ya ma'syarul muslimina he golongane wong-wong Islam. Bisayen kelawan suwi-suwi illa ada angin gelakake. Bilisane kelawan lisan bayani min sabin saking misui wawangidin lan ngancam. Wa yuqatilukum lan lamun padha merangi sapa Yahudi ing sira kabeh iwallukum mongko padha nginggoake sapa Yahud ing sira kabeh al adbaru ing pira-pira bokonge munhazimina hale padha keplayu kabeh sumalayung saruna mongko keri-keri ora den tulungi sapa Yahudi alaikum ing atase sira kabeh balakum bale iku tetep ketuwe sira kabeh an-nasru tawi pitulung alaihi ing atase Yahudi Duribat dan tetapake alih mengatasi Yahudi apa adillatu rasa ino aina ma tuqifu ing dalem endi panggonan den temu sapa Yahudi. Haitsuma wujidu tegese ing dalem endi panggon den temu sapa Yahudi falang izza mongko ora ana kamenangan iku maujud lahum kedue Yahudi. Walang disa melan ora ana kareksa iku maujud. Illa ka inina angin hale podo tetap kabeh bihablim minallahi kelawan tampar kang tetap saking Allah wa hablin lan tampar minannasi saking menungso al mukminina tegese wong-wong mukmin wa huwa utawi habl iku ahduhum janjine mukminin ilahi maring Yahudi bil amani kelawan sentosa ala ada il jizyati ing atase bayar jizyah utawa pajak. Aila ang semata tegese ora ana pangreksa iku maujud lahum kedue Yahudi wa iru dalika kang saliyane mengkono ada il jizyah. Wa baulan padha bali sapa Yahudi raja tegese padha bali sapa Yahudi biqadabin kelawan bendu minallahi saking Allah. Wa duribat lan den tetepake yang alih mengatasi Yahudi apa lemaskanatu miskin. Zalika utai mengkono-mengkono oleh netepake miskin iku bi annahum kelawan setuhune Yahudi bisa babi annahum tegese kelawan sebab setuhune Yahudi iku kanu ana sapa Yahudi iku yakfuruna padha kufur sapa Yahudi bi ayatillahi kelawan pira-pira ayat Allah wa yaqtuluna lan padha mateni sapa Yahudi al anbiya ing pira-pira nabi bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Zalika utai mengkono-mengkono oleh netepake Allah dadi miskine Yahudi. Tak kita utawi zalik iku naukiti iku bima asau sebab yen to padha nulayani sapa Yahudi amrallahi ing perintah Allah wa kanulan ana sapa Yahudi iku yang taduna padha ngliwati wates sapa Yahudi ya tajawazuna tegese padha ngliwati sapa Yahudi al halal ing hukum halal ilal harami maring hukum haram. Wallahu a'lam bishawab.
Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita mundur sejenak ke masa Rasulullah di Madinah. Allah berfirman dalam ayat 111 sebagai janji yang sangat tegas untuk Rasulullah dan para sahabat yang saat itu harus menghadapi berbagai gangguan dari kaum Yahudi Madinah. Allah berfirman, "La yadurrukum illa adha." Artinya, mereka, orang-orang Yahudi itu, tidak akan pernah bisa membahayakan kalian, wahai kaum muslimin, kecuali hanya gangguan kecil saja. Menurut tafsir Jalalain dan diperjelas oleh Syekh Ash-Shawi, ayat ini adalah jaminan keamanan dari Allah. Allah menegaskan kepada para sahabat Nabi bahwa orang-orang Yahudi itu tidak akan bisa menimpakan bahaya yang sesungguhnya kepada umat Islam. Mereka tidak akan mampu memusnahkan Islam sampai ke akarnya. Lalu apa yang bisa mereka lakukan? Tafsir Ash-Shawi menjelaskan makna illa adha, yaitu kecuali gangguan. Di sini sifatnya hanya gangguan lisan. Zaman itu mereka meneror mental para sahabat dengan cacian kepada Nabi, ancaman kosong, dan propaganda bahwa mereka akan mengalahkan Islam. Hanya sebatas itu. Mereka menggertak, tapi nyalinya ciut. Bahkan Allah melanjutkan janjinya, wa iyyuqatilukum yuwallukumul adbar. Jika mereka nekat memerangi kalian secara fisik, mereka pasti akan lari membelakangi kalian alias kalah telak. Dan sejarah mencatat, baik saat pengusiran Bani Kainuka, Bani Nadir, hingga perang Khaybar, mereka selalu mundur dan kalah mental sebelum fisik mereka hancur. Allah menutup ayat itu dengan thumma la yunsarun. Kemudian mereka tidak akan ditolong. Ini adalah vonis mati bagi kekuatan mereka. Tidak ada pertolongan Allah bagi mereka selamanya. Selanjutnya, pada ayat 112, Allah memberikan stempel abadi kepada mereka. Duribat alaihimud dhillah. Ditimpakan kepada mereka kehinaan dimanapun mereka berada. Tafsir As-Sawi menjelaskan dengan sangat tajam bahwa kehinaan ini disebabkan karena perilaku mereka sendiri. Mereka membunuh para nabi dan mengingkari ayat Allah. Dikisahkan nenek moyang bangsa Yahudi saat itu pernah membunuh 40 nabi di pagi hari dan 400 ahli ibadah di sore hari. Meskipun Yahudi zaman Nabi tidak membunuh Nabi secara langsung, Syekh Sawi menjelaskan bahwa karena mereka ridha, mereka setuju dengan kelakuan nenek moyang mereka yang membunuh Nabi, maka mereka pun dianggap bersekutu dalam dosa besar itu. Tapi ada pengecualian. Allah berfirman mereka akan hina. Illa bihablai minallahi wa hablum minan nas. Kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dalam konteks klasik, ini berarti mereka baru bisa aman jika mereka masuk Islam. Atau mereka tunduk membayar jizyah dan meminta perlindungan keamanan kepada umat Islam, tali manusia. Tanpa itu, mereka adalah kaum yang terusir dan tidak punya harga diri. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana kita membaca ayat ini saat melihat genosida yang terjadi di Gaza, Palestina hari ini? Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, di ayat dikatakan mereka tidak membahayakan, tapi saudara kita di Gaza terluka parah. Mari kita lihat tafsirnya lagi. La yadurrukum. Artinya mereka tidak akan bisa memusnahkan eksistensi iman dan Islam. Lihatlah Gaza. Bangunan bisa hancur, ribuan nyawa bisa syahid, tapi apakah Islam hilang dari dada mereka? Tidak. Apakah Al-Quran berhenti dihafal? Tidak. Justru dunia melihat keteguhan iman yang luar biasa. Secara akidah, Israel gagal total menyakiti Islam. Mereka hanya mampu memberikan adha, gangguan fisik dan penderitaan duniawi, yang bagi seorang syuhada, itu adalah jalan menuju surga. Lalu mari kita renungkan bagian wahablu minan nas, tali dari manusia. Tafsir Asyawi menyebutkan bahwa tanpa tali ini, mereka hina dan lemah. Coba perhatikan Israel hari ini. Apakah mereka negara yang mandiri? Tidak. Mereka tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kekuatan mereka hari ini sepenuhnya bergantung pada hablin minan naas, bantuan dari negara-negara adidaya, suplai senjata dari Barat, dan veto di PBB. Jika tali manusia dari negara-negara pendukungnya ini diputus, sebagaimana tafsir ayat ini mengisyaratkan, niscaya mereka akan kembali pada asal mereka. Duribat alaihimud dhillah. Diliputi kehinaan dan ketakutan. Mereka terlihat kuat hanya karena digendong oleh kekuatan dunia lain, bukan karena kekuatan mental atau spiritual mereka sendiri. Fakta di lapangan membuktikan, dalam pertempuran jarak dekat face-to-face melawan para pejuang Gaza, seringkali tentara mereka memilih mundur atau berperang hanya lewat tombol-tombol jarak jauh karena takut mati. Persis seperti firman Allah, yuwallukumul adbar.
Mereka lari membelakangi kalian. Pemirsa yang dirahmati Allah, disinilah letak kemukjizatan Al-Quran yang luar biasa. Pertama, ini adalah mukjizat nubuwah, kabar gaib masa depan. Saat ayat ini turun, Yahudi di Madinah posisinya kuat secara ekonomi dan benteng. Tapi Al-Quran berani menjamin mereka akan kalah dan lari. Dan itu benar-benar terjadi tak lama setelah ayat ini turun. Kedua, mukjizat analisis geopolitik abadi. Ayat ini membongkar psikologi dan status politik bangsa yang memusuhi Allah ini sepanjang zaman. Al-Quran menyatakan mereka tidak akan punya kemuliaan yang otentik. Selamanya mereka akan bergantung pada hablum minan naas, bantuan pihak lain. Sejarah membuktikan, dari zaman ke zaman, mereka selalu menjadi kelompok yang menumpang atau berlindung di bawah ketiak kekuasaan lain. Tidak pernah menjadi superpower yang berdiri tegak sendirian tanpa bantuan. Apa yang bisa kita bawa pulang dari kajian tafsir Jalalain dan Sawi ini? Hikmah terbesar adalah keyakinan mutlak pada janji Allah, bahwa musuh-musuh Allah, setinggi apapun teknologi mereka, sekuat apapun dukungan dana mereka, di mata Allah mereka itu kecil, hina, dan penakut. Mereka divonis tidak akan ditolong. Hikmah lainnya, sebagaimana diingatkan oleh tafsir As-Sawi, kehinaan itu menimpa mereka karena bima a'asyaw, sebab kedurhakaan mereka. Maka, logika terbaliknya berlaku bagi kita. Jika umat Islam ingin mulia, ingin menang, dan ingin pertolongan Allah, kita harus taat. Kemenangan tertunda bukan karena musuh terlalu kuat, tapi mungkin karena ketaatan kita yang belum sempurna. Pemirsa yang dirahmati Allah. Mari kita tutup dengan merenung sejenak. Ayat-ayat ini bukan sekadar tinta di atas kertas, tapi garansi dari pemilik alam semesta. Saudara-saudara kita di Gaza telah membuktikan bagian mereka. Mereka tetap teguh meski dihujani penderitaan. Pertanyaannya sekarang kembali kepada kita. Jika Allah sudah menjamin musuh itu lemah mentalnya dan hina posisinya, lalu apa yang membuat kita masih sering merasa kalah sebelum bertanding? Jangan-jangan tali hubungan kita dengan Allah yang sedang rapuh, sehingga kita tidak merasakan kekuatan janjinya. Mari kita perbaiki hablum minallah kita, agar Allah segera memutus hablum minanas musuh-musuh kita. Dan yang tidak kalah penting, pada ayat sebelumnya, yakni ayat 110, dijelaskan bahwa umat Islam adalah umat terbaik karena mereka senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa jadi sekarang umat Islam menjadi umat yang terbelakang karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita hanya diam saat kemungkaran nyata-nyata terjadi di Palestina. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana menurut Anda? Langkah konkret apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk menguatkan ikatan kita dengan Allah sekaligus membantu saudara kita? Silahkan berbagi pandangan dan doa terbaik Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.